Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Farid Ardiansyah selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani, dan tak lupa pula kepada teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya sehingga kita bisa menyaksikan video pada pagi kali ini. Perkenalkan, saya Zaitun Musalimah yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi video pada kali ini. Dan tak lupa pula saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Lailatus Saadah dengan NIM akhir 082. Yang terakhir ada Faiza Risti Anam dengan NIM akhir 080. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada pemateri yang pertama saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah umum dalam pelatihan dan pengembangan. Menurut Netisemito, pelatihan adalah kegiatan perusahaan yang ditunjukkan untuk meningkatkan dan mengembangkan sikap, perilaku, keterampilan, dan pengetahuan karyawan sesuai dengan keinginan perusahaan. Menurut Shimamura, pelatihan adalah proses sistematis mengubah perilaku karyawan ke arah yang meningkatkan tujuan organisasi. Dengan demikian, pelatihan dapat diselesaikan sebagai suatu proses yang sistematis yang ditunjukkan untuk mengembangkan dan meningkatkan kinerja peserta untuk meningkatkan tujuan organisasi masing-masing. Pelatihan memiliki banyak manfaat. Karir jangka panjang bagi karyawan. Program pelatihan tidak hanya penting bagi individu, tetapi juga bagi organisasi dan hubungan manusia dalam kelompok kerja. Mungkin cara sederhana untuk meringkas manfaat pelatihan adalah menganggapnya sebagai investasi organisasi pada manusia. Selain pelatihan, karyawan juga bisa mengembangkan pribadi karyawannya. Pengembangan karyawan, yang dimaksud dengan pengembangan karyawan adalah upaya untuk meningkatkan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan tempat kerja atau jabatan melalui pelatihan. Tujuan pengembangan karyawan adalah untuk meningkatkan kinerja pekerjaan saat ini dan masa depan dengan memberikan informasi kinerja pekerjaan saat ini dan masa depan dengan memberikan informasi yang mempengaruhi sikap dan meningkatkan keterampilannya. Kaidah Islam dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya insani. Prinsip pendidikan dan pengembangan Islam, pelatihan karyawan adalah pengajaran pengetahuan, keterampilan, dan sikap tertentu untuk membuat karyawan lebih berkualitas dan mampu melakukan tugasnya sesuai standar. Menurut Rifai, pelatihan adalah suatu proses sistematis mengubah perilaku karyawan ke arah yang meningkatkan upaya untuk menciptakan tujuan organisasi. Pelatihan dalam segala bidang pekerjaan merupakan bentuk ilmu untuk meningkatkan kinerja, di mana Islam mendorong umatnya untuk bersungguh-sungguh dalam memuliakan pekerjaan. Sebagai firman Allah yang ada dalam Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 2. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenis, tujuan, strategi, dan juga kendala pengembangan sumber daya insani. Untuk materi yang pertama yaitu jenis pengembangan sumber daya insani. Jenis pengembangan sumber daya insani ini dibagi menjadi dua, yaitu pengembangan sumber daya insani secara formal dan juga secara informal. Pengembangan sumber daya insani secara formal merupakan sumber daya insani itu ditugaskan oleh perusahaan atau organisasi untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan baik yang dilaksanakan oleh perusahaan maupun lembaga pendidikan atau pelatihan. Pengembangan sumber daya insani secara informal merupakan pengembangan kualitas sumber daya insani secara individual dan berdasarkan kesadaran serta keinginannya sendiri untuk meningkatkan kualitas dirinya yang berhubungan dengan tugas atau pekerjaannya sendiri dengan cara mempelajari atau mengakses sumber informasi yang berhubungan dengan pekerjaannya.
tujuan pengembangan sumber daya insani. Tujuan dan manfaat dari pelatihan pengembangan sumber daya insani itu berguna untuk meningkatkan skill karyawan yang berkaitan dengan pekerjaan supaya kualitas performa mereka itu semakin meningkat, yang kemudian dapat bermanfaat bagi kemajuan perusahaan. Adapun beberapa tujuan dari pengembangan sumber daya insani dikelompokkan menjadi 7 bidang. Yang pertama ada memperbaiki kinerja karyawan. Untuk memperbaiki kinerja karyawan sendiri, ini calon utama pelatihannya adalah karyawan yang kurang berpotensi dalam keterampilan. Nah, meskipun tidak dapat memecahkan semua masalah kinerja secara efektif, program pelatihan dan pengembangan yang sehat ini dapat berfaedah dalam meminimalkan masalah karyawan yang bekerja secara tidak memuaskan dikarenakan kurangnya keterampilan yang dimiliki oleh karyawan. Untuk yang kedua yaitu melatih keahlian para karyawan sejalan dengan kemajuan teknologi pada saat ini. Seiring berkembangnya teknologi menuntut sebuah pekerjaan untuk senantiasa berubah, dan juga keahlian dan kemampuan karyawan itu harus diperbarui melalui pelatihan sehingga kemajuan teknologi dapat diintegrasikan dalam organisasi secara sukses. Dengan adanya pelatihan, nantinya pelatih dapat memastikan bahwa karyawan dapat mengaplikasikan teknologi baru secara efektif. Yang ketiga, meminimalisir waktu pelatihan bagi karyawan baru agar dapat kompeten dalam melakukan pekerjaan. Yaitu biasanya kan seorang karyawan yang baru itu tidak menguasai keahlian dan juga kemampuan yang dibutuhkan untuk menjadi job kompeten, yaitu untuk mendapatkan output dan standar mutu yang diharapkan. Oleh karena itu, pengembangan sumber daya insani ini perlu dilakukan. Selanjutnya yang keempat, yaitu membantu memecahkan masalah operasional. Para manajer kan harus mencapai tujuan untuk mencapai tujuan mereka dengan kelangkaan dan juga kelimpahan sumber daya alam, misalnya seperti kelangkaan sumber daya finansial, teknologi, manusia, dan juga kelimpahan masalah keuangan, masalah manusia, dan masalah teknologis. Yang kelima yaitu mempersiapkan karyawan untuk promosi. Pengembangan sumber daya insani ini dilakukan dengan tujuan untuk pengembangan karir yang sistematis. Nah, salah satu caranya yaitu untuk menarik, menahan, dan juga memotivasi karyawan. Yang keenam yaitu mengorientasikan karyawan terhadap organisasi. Nah, dengan alasan ini beberapa staf orientasi melakukan kerjasama dengan tujuan untuk membiasakan para karyawan baru terhadap organisasi dan juga bekerja dengan benar. Yang ketujuh ada memenuhi kebutuhan pertumbuhan pribadi. Misalnya itu sebagian besar manajer berorientasi pada pencapaian dan juga membutuhkan tantangan baru di pekerjaannya. Nah, oleh karena itu pelatihan dan pengembangan ini dapat memainkan peran ganda dengan memberikan beberapa aktivitas yang dapat meningkatkan efektivitas organisasional yang lebih besar serta mendorong pertumbuhan pribadi bagi semua karyawan. Selanjutnya ada strategi pengembangan sumber daya insani. Strategi pengembangan sumber daya insani yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ini diantaranya adalah merencanakan serta menarik sumber daya insani yang berkualitas, mengembangkan sumber daya insani supaya lebih berkualitas, melakukan penilaian kinerja sumber daya insani, memberikan motivasi kepada para karyawan atau setiap individu, dan juga memelihara sumber daya yang berkualitas. Strategi pengembangan sumber daya insani ini bersifat fleksibel, yaitu tergantung pada masalah yang dihadapi oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya dalam prakteknya itu strategi pengembangan sumber daya insani dapat dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama ada mengikuti pendidikan.
program pengembangan dapat dilakukan di dalam perusahaan, akan tetapi sebaiknya dilakukan melalui lembaga lain yang sudah memiliki kredibilitas sehingga kualitas pengembangan yang diberikan tidak diragukan lagi. Yang kedua ada transfer antar bagian. Transfer antar bagian ini merupakan rotasi atau mutasi karyawan yang bertujuan supaya karyawan tidak merasa jenuh dengan pekerjaannya yang hanya di satu tempat, serta dalam rangka untuk melakukan promosi karyawan tersebut ke depan. Yang ketiga ada promosi ke suatu jabatan. Promosi ke suatu jabatan ini hanya diberikan kepada karyawan yang memiliki prestasi kerja yang baik dan sesuai dengan standar perusahaan. Promosi diberikan dalam dua bentuk, yaitu naiknya jenjang karir seorang ke posisi yang lebih tinggi, yang kemudian pada akhirnya akan memberikan manfaat berupa kompensasi yang sebanding dengan tingkat atau grade promosi. Untuk materi selanjutnya ada kendala pengembangan sumber daya insani. Kendala-kendala pengembangan sumber daya insani ini perlu diantisipasi secara maksimal karena nantinya bisa menghambat lajunya pelaksanaan pelatihan dan pendidikan yang kemudian akan berdampak pada ketidaksesuaian dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan. Biasanya kendala-kendala tersebut itu seperti peserta pelatihan dan pengembangan karyawan memiliki latar belakang yang berbeda. Nah, apabila hal ini terjadi, pastinya kan akan menyusahkan dan juga menghalangi kelancaran penyelenggaraan pengembangan sumber daya insani. Karena daya tangkap, asumsi, dan juga nalar seorang karyawan pada materi yang diberikan itu tidak sama. Selanjutnya yang kedua ada minimnya dana untuk melakukan pelatihan dan pengembangan. Apabila tidak ada dananya, itu kan tentu saja suatu program apapun tidak dapat berjalan dengan lancar atau bahkan tidak bisa jalan sama sekali. Misalnya pada sarana pengembangan berupa buku maupun peralatan mesin yang nantinya akan dipakai dalam pelatihan kurang atau bahkan tidak tersedia. Hal ini nantinya akan menyusahkan dan juga menjadi penghambat lancarnya pengembangan sumber daya insani. Yang ketiga ada minimnya instruktur yang sesuai kebutuhan. Dengan adanya pelatih yang cakap dan mentransferkan pengetahuannya secara kompeten, nantinya akan mempermudah peserta pelatihan untuk menangkap materi yang disampaikan. Yang keempat ada kemampuan personil karyawan. Fokus perhatian, apakah pengurus, manajer, karyawan, serta anggota sudah memahami dan juga dapat melakukan apa yang menjadi tugasnya. Yang kelima ada perubahan teknologi. Berubahnya perkembangan teknologi dan sistem ini harus diimbangi dengan peningkatan kemampuan karyawan dalam pelaksanaannya. Perubahan sistem kerja maupun sistem lain pada perusahaan akan menyebabkan proses interaksi antara sistem lama dengan sistem baru. Yang keenam ada materi. Nah, pada saat melakukan pelatihan ini, materi yang disampaikan harus sesuai dengan kebutuhan karyawan. Materi yang disampaikan juga harus diperhatikan dan juga mudah dimengerti oleh peserta pelatihan atau pendidikan. Itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tahapan dari pengembangan alur SDI. Yang pertama ada mengidentifikasi kebutuhan pelatihan. Kebutuhan pelatihan ini tuh bisa ada jika ada masalah di masa depan yang akan dihadapi atau masalah saat ini yang muncul karena ada yang tidak beres. Pada tahapan mengidentifikasi kebutuhan ini dibagi menjadi 3, yaitu ada analisis organisasi. Pada analisis ini tuh menganalisis tujuan dari organisasi itu bagaimana, sumber daya yang ada itu bagaimana, dan lingkungan organisasi itu udah sesuai dengan kenyataan apa belum. Yang selanjutnya ada analisis pekerjaan dan tugas.
Pada dasarnya, untuk mengembangkan program analisis pekerjaan ini dimaksudkan untuk membantu pegawai untuk meningkatkan pengetahuan skill dan sikap terhadap suatu pekerjaannya. Yang selanjutnya adalah analisis pegawai. Pada analisis ini difokuskan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan. Kebutuhan pelatihan pegawai dapat dianalisis secara individu maupun kelompok. Jika menggunakan analisis kebutuhan individu dan pelatihan dapat dilakukan dengan cara observasi, sedangkan analisis dengan kelompok dapat dipresisi dengan pertimbangan informal dan observasi. Yang kedua ada tahapan menetapkan tujuan dan sasaran pelatihan atau pengembangan. Sasaran pelatihan adalah perilaku yang diharapkan daripada peserta. Sasaran yang harus spesifikasi kemampuannya peserta untuk melakukan pekerjaan tertentu. Pada penetapan tujuan dari sasaran ini dibagi menjadi tiga kawasan. Yang pertama adalah kognitif, itu adalah berorientasi pada penambahan kemampuan peserta. Yang selanjutnya ada efektif, itu berhubungan dengan sikap, attitude, nilai, sistem, dan minat dan juga emosi. Yang selanjutnya adalah psikomotorik, berorientasi pada keterampilan peserta hingga terampil dalam suatu kegiatan tertentu. Pada tahapan ketiga, ada menetapkan kriteria keberhasilan dengan alat ukurnya. Jika sebagian besar trainer menunjukkan adanya penguasaan, maka dapat disimpulkan proses pelatihan ini itu efektif. Untuk mengetahui adanya penguasaan yang meningkat sebelum pelatihan dilakukan. Yang keempat, memilih metode pelatihan atau pengembangan. Pada saat memilih rancangan, metode, dan media yang dilakukan harus diperhatikan keterampilan trainernya. Berikut adalah beberapa metode pada tahapan memilih metode pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, atau yang A, itu ada self-learning, merupakan pelatihan yang menggunakan video dan kaset sehingga karyawan itu belajar mandiri. Yang B, ada on the job training, merupakan pelatihan di mana para peserta itu belajar dan meniru suatu pekerjaan di bawah bimbingan seorang pengawas. Yang C, itu ada lecture, ceramah atau kuliah. Pada tahapan ini itu menggunakan metode tradisional karena hanya pelatih yang berperan aktif, sedangkan peserta mengambil sikap pasif. Yang D ada task achievement, metode yang dilakukan dengan cara meminta karyawan untuk melakukan tugas sesuai dengan perintah dengan batas waktu tertentu. Yang E ada project achievement, adalah metode pelatihan di mana karyawan diminta untuk membuat suatu project yang dikerjakan secara berkelompok. Yang F itu ada job rotation, adalah metode yang dilakukan di mana peserta pelatihan ditugaskan untuk berpindah dari suatu bagian ke bagian pekerjaan yang lain. Yang G ada coaching, adalah proses membimbing bawahan dengan tim, dan proses bagian pemimpin mengembangkan kesadaran diri anggota atau bawahan dengan melakukan tatap muka. Yang H adalah counseling, adalah proses membantu bawahan untuk urusannya terkait dengan pemahaman diri bawahan, penerimaan diri, dan pertumbuhan emosi, dan lain sebagainya. Yang I adalah conference atau rapat. Pada metode ini tuh pelatihan memberikan suatu makalah tertentu dan peserta mengembangkan ikut serta berpartisipasi untuk memecahkan masalah tersebut. Yang C, seminar atau workshop, merupakan pelatihan di mana para karyawan diminta untuk memberikan penilaian terhadap topik yang diseminarkan oleh orang lain. Yang K adalah case study atau case analysis. Pada tahapan ini, metode pelatihan di mana karyawan meminta untuk menganalisa suatu masalah dan memberikan solusi yang terbaik dari masalah tersebut. Yang I adalah laboratory training, merupakan pelatihan dengan kelompok diskusi yang tak beraturan dan di mana itu masing-masing orang mengungkapkan perasaannya terhadap orang lain sehingga saling mengerti satu sama lain. Yang M ada action plan,
merupakan metode pelatihan di mana karyawan diminta mengembangkan sebuah rencana tindakan yang didasarkan atas hasil temuan mereka. Yang N, mengadakan percobaan atau tryout dan revisi. Nah, setelah kebutuhan pelatihan sasaran pelatihan ditetapkan, kriteria keberhasilan dan alat ukurnya itu dikembangkan. Bahan untuk latihan itu bagaimana, dan metode latihan disusun dan ditetapkan, maka langkah berikutnya adalah melakukan uji coba. Yang pada tahapan kelima, untuk alur pengembangan SDU adalah mengimplementasikan dan mengevaluasi. Setelah memperbaiki kekurangan pada rancangan pelatihan, maka rancangan tersebut dapat diterapkan kepada karyawan. Sebagian garis besar, dalam penyelenggaraan pelatihan ada dua hal penting yang perlu dilakukan oleh panitia penyelenggara, yaitu tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan. Pada tahapan persiapan ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada pemberitahuan atau undangan kepada peserta. Pemberitahuan ini dimaksudkan agar para peserta pelatihan mengetahui dan menyiapkan diri untuk melaksanakan pelatihan dengan baik. Yang kedua, pemberitahuan undangan kepada fasilitator atau narasumbernya. Pemberitahuan ini dimaksudkan agar materi yang akan disampaikan telah disiapkan sesuai dengan tujuan dan manfaat yang akan dicapai dalam pelaksanaan pelatihan. Yang ketiga, menetapkan tempat penyelenggara dan fasilitas yang tersedia. Usahakan dalam penyediaan tempat dapat mendukung pelatihan sesuai dengan kondisi pelatihnya atau kondisi pelatihannya. Yang keempat, mempersiapkan kelengkapan bahan pelatihan untuk merupakan penunjang utama berhasilnya tidaknya pelatihan ini. Yang kelima, mempersiapkan konsumsi. Yang B, tahap pelaksanaan. Yang selanjutnya itu ada tahap pelaksanaan pelatihan. Kan tadi saya menjelaskan tentang tahapan persiapan operasionalnya. Yang selanjutnya ini adalah tahapan pelaksanaan pelatihannya. Itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, pembukaan pelatihan. Yang kedua, pencairan suasana. Yang ketiga, pembahasan materi pelatihan. Dan yang keempat, ada rangkuman, evaluasi, dan tindak lanjut pelatihan. Sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Demikian presentasi dari kelompok 5. Saya sebagai moderator dalam video pada pagi kali ini pamit undur diri, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.